Subhanallah ini praktek pertamanya adalah kalau benar-benar dilatih untuk diucapkan, ya 165 kali minimal dalam sehari. Subhanallah, 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 subhanallah. Lagi zikir fokus pada Allah, dengar ibu-ibu berisik, subhanallah, 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 subhanallah. Okay? Terus ada yang bilang sifat Allah begini, subhanallah, subhanallah. Nah, kalimat ini kalau terus dikatakan di lisan, benar konteksnya disebut dengan zikir, mengingat Allah, yang diingat sifat-sifat tadi. Tepikan segala hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Tepikan segala hal yang tidak benar tentang Allah. Tepikan segala hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Jikalau orang sudah subhanallah, mengalir di lisannya subhanallah 165 kali minimal, masuk dalam dirinya, beredar pada tubuhnya. Begitu masuk ke matanya, maka matanya subhanallah. Dia tidak akan pernah melihat segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bertentangan dengan sifat-sifat dan hukum-hukum Allah. Maka mustahil dia akan melihat gambar-gambar yang tidak disukai oleh Allah. Mata subhanallah tidak akan melihat tayangan-tayangan yang tidak Allah sukai. Mata subhanallah tidak akan pernah melihat maksiat. Lisan subhanallah tidak akan berkata yang buruk, apalagi membenarkan tuduhan yang tidak baik kepada Allah. Ba'da salat subhanallah, tapi setelah salat selesai, zikirnya selesai, dia mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Berarti ada yang tidak masuk kalimat subhanallah ke dalam jiwanya, cuman di lisan saja. Itu yang disebutkan di Quran surah 49 ayat ke-14. Dia cuma nyampe lisan, kalimatnya cuma nyampe lisan, gak nyampe ke hati. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad kalian belum serius imannya, belum benar. Walakin qulu aslamna. Cukup katakan kami baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuman kalimat iman itu baru di lisan, belum nyampe ke hati. Karena kalau sudah nyampe ke dalam qalbun, qulub, itu menyebar, disebarkan ke dalam seluruh anggota tubuh. Makanya orang beriman itu kalau benar imannya dilatih dengan amal soleh. Kalimat iman dan amal soleh disandingkan di Quran. Buka Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa. Makanya kalau orang sudah beriman itu, imannya akan otomatis menyebar dalam tubuhnya, membimbing tubuhnya untuk beramal soleh. Maka mustahil ada orang beriman beramal salah, mustahil. Pasti soleh. Matanya soleh, tangannya soleh, lisannya soleh, kakinya soleh. Mustahil. Karena itu setiap disebutkan fungsi tubuh kita, dibuka kalimat imannya untuk menunjukkan bahwa fungsi iman itu mengarahkan pada yang saleh. Mata, saya sering ungkap ini, Quran surah 24 ayat 30, laki-laki, 31 perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sebelum mengatakan yaghuddu min absarihim, palingkan dari pandangan yang buruk, imannya dulu dibuka. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman. Ini untuk yang beriman aja. Kalau yang enggak beriman silahkan bebas. Tapi yang beriman akan beda, imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik. Di ketika Anda misalnya tak sengaja lewat ada gambar tidak bagus di jalan, nggak benar, itu iman Anda akan otomatis masuk ke mata, palingkan. Ghuddu min absarihim. Dan cepat, saya beriman. Bukan, ya, bukan bergeser, berpaling. Tuh. Lisan juga begitu, Bu. Fungsi lisan itu ketika menyebutkan berpaling dari yang kotor, imannya dulu disebutkan. Quran surah 49 itu ayat 11. Sebelum mengatakan la yaskhar, jangan saling cela, itu imannya dulu disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling cela ya. Jangan saling cela, Anda bayangkan. Kalau lisan orang benar, ada iman dalam dirinya, iman itu akan naik ke lisannya. Jangan cela. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip. Jangan gibah. Di begitu muncul acara gosip, Bu, iman masuk ke dalam mata. Kalau di ibu masih ada iman, tuh iman masuk ke mata, palingkan. Tangan refleks, pindahkan acaranya. Selesai. Karena iman itu akan membimbing. Kalau Anda menikmati itu, artinya ada yang lemah dalam imannya. Ada yang lemah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tutat tuh. Oh, enak banget. Sama. Gibah juga namanya. Tidak nonton, tapi jadi pelaku. Paham ya? Nah, bagaimana melatih itu semua supaya otomatis jalan pakai iman, Pak? Kalau pakai iman tuh beda. Antum cari rizki, ya Senin sampai dengan hari Jumat misalnya bekerja. Bekerjanya pakai iman, itu otomatis akan melangkah pada yang dibenarkan oleh Allah. Otomatis. Nggak akan kepikiran nyari yang haram, Pak. Makanya ketika Allah sebutkan orang beriman cari rizki, kalimat halalnya dibuang. Quran surah kedua, ayat 172. Tapi orang-orang biasa, itu halalnya disebutkan. Quran surah kedua, ayat 168. Di ayat 168, Al-Baqarah 168, paling kanan sebelah bawah,
Yang disebutkan nas, ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan bekerja, cari makan. Dapatkan dengan cara yang halal, legal, dengan cara yang benar. Jangan cari dengan cara yang kotor. Baik hukum dunia apalagi akhirat. Thayyiba, dari yang halal ini dapatkan yang terbaik yang kamu butuhkan. Bukan segala yang kamu inginkan mesti dikonsumsi. Tapi ketika menyebutkan orang beriman, halalnya dibuang. Buka ayat 172-nya, paling kiri agak sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah punya iman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan cari kerja, cari makan. Halalnya dibuang. Yang terbaik yang telah kami siapkan. Kenapa halalnya dibuang? Kata sementara ulama tafsir, karena orang yang punya iman itu imannya akan otomatis membimbing dia pada yang halal. Di mustahil dia cari yang haram karena imannya sudah disebutkan. Jadi kalau ada orang mengaku beriman masih mencari yang haram, itu ada yang salah dengan imannya. Makanya Nabi pernah sampaikan, la yusriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu mencuri. Saat mencuri ada iman dalam dirinya. Karena baik akan bertemu dengan yang kotor. Gak ada orang mencuri pakai bismillah. Gak ada. Ambil motornya, ambil. Takut dosa, masjid pakai bismillah dulu. Oh, mustahil. Gak ada Pak, Bu. Kecuali yang udah mati imannya. Ya, mustahil. Baik dengan buruk gak akan pernah bersanding. Nah, itu poinnya. Pelajar beriman itu tidak mungkin menempuh pelajaran dengan cara yang kotor. Gak akan ada orang beriman nyontek pelajar. Gak akan ada orang beriman menempuh dengan cara yang haram dan sebagainya. Sama, Anda di rumah tangga kalau pakai iman, suami beriman, istri beriman, gak akan jadi yang haram. Ya, maaf, cari kerja gak akan cari yang haram. Sudah ada pasangan yang halal, tidak akan milik yang haram. Kalau Anda sering mengingat-ingat di luar yang halal, itu coba camkan, mungkin ada yang haram masuk ke dalam jiwa. Anda sudah mendapatkan pasangan yang halal, tapi masih mengingat hal yang lain yang haram, yang bukan menjadi pasangan Anda. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang haram masuk dalam diri Anda. Paham ya? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melatih itu supaya refleks menjadi sikap dalam diri kita? Inilah dilatih dalam ungkapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ingat, jadi kalau orang mengucapkan subhanallah itu ingat maknanya. Berapa kali Anda berbuat sesuatu yang tidak subhanallah, melanggar ketentuan Allah? Ingat mata. Di 33 kali itu, begitu diucapkan subhanallah, ingat dosa mata, subhanallah, ingat telinga, subhanallah, ingat lisan. Jangan-jangan selama ini mengerjakan sesuatu yang tidak Allah sukai. Ingat kaki, jangan-jangan dipanggil hayya ala sholah, ayo sholat, tapi kaki masih melangkah pada yang tidak dibenarkan. Mata masih melihat tayangan yang tidak disukai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa Anda simpan sebetulnya, tapi kenapa TV itu masih dinikmati? Kenapa tayangan itu masih disaksikan? Padahal sekarang zamannya sudah hebat. Bisa direkam, bisa ditunda, bisa diputar lagi. Hal yang tidak nampak di TV sekarang, bisa dilihat kemudian di YouTube besok. Bisa dilihat kemudian di internet besok. Tapi menariknya, kok bisa pada saat itu masih dilihat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo Ma, yuk sudah mau sholat 5 menit lagi nih. Pak, 5 menit lagi. Oh, ini sudah puncaknya nih Pak. Sebetulnya tukang bubur ini jadi naik haji atau enggak? Oh, liatin, itu kan. Cek. Bayangkan kalau masih seperti itu, ini pesan dari saya. Kalau Anda ada ajakan langsung untuk ibadah dan Anda sedang menikmati sesuatu di luar ibadah, cara paling cepatnya gampang. Bayangkan pada saat itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling gampang. Begitu Anda sedang melihat sesuatu, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar ya, salat nomor 2. Ini dulu nomor 1 saya selesaikan. Bayangkan ketika menyaksikan itu Anda diwafatkan oleh Allah. Diwafatkan sedang dalam kondisi tidak merespon seruan adzan. Kalau ada yang ngajak maksiat di kantor, ngajak maksiat, ngajak jalan ke tempat yang tidak bagus, ke tempat yang buruk, ngajak olahraga tapi dengan cara yang tidak bagus, bayangkan diwafatkan seketika. Dan berapa pengkhianatan yang sudah Anda kerjakan? Berkhianat kepada Allah, berkhianat pada pasangan, berkhianat pada macam-macam. Diwafatkan dalam keadaan terhina seperti itu. Sedangkan Anda mengharap surga, Firdaus lagi, sehat. Ya, sudah. Kalau bercanda nggak apa-apa, tapi canda yang menghasilkan manfaat. Kalau canda-canda yang tidak baik kita hindari. Banyak canda-canda dalam suami istri yang bisa berjalan di rumah tangga. Masya Allah. Papa kenapa sih gak pernah ngasih hadiah lagi ke aku selama ini? Dulu sebelum menikah sering ngasih hadiah. Oh, Mama di mana-mana nelayan itu kalau ikannya sudah ketangkap gak ngasih umpan lagi. Tawa-tawa. Malamnya datang dia mau kamar. Ma, aku mau tidur. Kenapa pintunya tidak dibuka? Papa, nggak ada nelayan yang tidur dengan ikan.